Jadi program PMMB ini adalah program dari Kementerian BUMN yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjawab tantangan SDM BUMN yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Program ini dikelola oleh FHCI, yaitu Forum HRD seluruh BUMN di Indonesia. Diluncurkan Februari tahun 2020. Saat ini ada 146 BUMN di 35 provinsi dengan 340 PTN dan PTS yang menjadi pesertanya. Sampai awal tahun ini sudah ada 19.000 mahasiswa. Di batch pertama tahun 2021 ada 1.769 mahasiswa. Dari UPJ ada 9 orang yang berhasil lolos dari 47 orang yang kita daftarkan kemarin. Jadi seleksinya cukup ketat. Dari UPJ memang belum mencapai 1%-nya, tapi ini adalah pengalaman pertama kita untuk terlibat di dalam program ini. PMMB ini juga termasuk dalam program Merdeka Belajar yang nanti bisa diikuti oleh para mahasiswa. Mana nih? Oh. Jadi prosesnya seperti ini, siklusnya. BUMN mengirimkan jumlah kebutuhannya ke FHCI, kemudian FHCI mengumumkan pembukaan pendaftaran, dan kita menyetorkan data pendaftaran ke FHCI. FHCI kemudian melakukan match up kebutuhannya, juga memperhitungkan tempat tinggal mahasiswanya. Jadi itu istilahnya di match up, dipasang-pasangkan oleh FHCI ke BUMN, kemudian nanti BUMN yang akan melakukan seleksi berdasarkan data yang dikirimkan oleh mahasiswa. Setelah ditetapkan pesertanya, mahasiswa nanti akan melakukan magang selama 6 bulan. Untuk peserta dari UPJ yang berhasil lolos adalah Sarah dari manajemen, nanti di RNI magangnya. Kemudian ada Rizky Maulana dari informatika, nanti di Bank Negara BNI. Kemudian ada Ananda Arta dari informatika juga, nanti di BRI. Kemudian ada Revi dari informatika juga, nanti di Pertamina. Ada Kevlin Ratama dari sistem informasi, nanti di Pertamina. Kemudian ada Elvina Okta Frindayani dari DKV, nanti di PT Pupuk Holding. Kemudian ada Zafrani dari DKV juga, nanti di Jasa Marga. Kemudian ada Taufik Rahmat Soleh dari Teknik Sipil di PT Virama Karya. Kemudian ada Aryo Wicaksono di Jakarta Industrial Estate di kawasan industri Pulau Gadung. Ya. Untuk Aryo sudah akan mulai masuk kerja tanggal 1 Maret, hari Senin depan. Pola kerjanya nanti mix antara WFH dan WFO. Kemudian dengan PT tersebut kita sekarang sedang proses untuk penandatangan PKS. Untuk yang PT yang lain, berdasarkan konfirmasi kami, mereka sedang koordinasi secara internal BUMN. Jadi nanti yang PT yang di PT-PT lain tunggu kabar selanjutnya, nanti kita informasikan proses untuk berkas-berkas dan lain-lainnya. Nah, pertemuan kali ini adalah kita mengharapkan mahasiswa-mahasiswa nanti bisa menjadi duta UPJ selama magang di BUMN. Kemudian mahasiswa dapat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dalam proses magang di perusahaan-perusahaan besar tersebut. Oleh karena itu, kami mohon kepada Ibu Rektor dan pimpinan lain dapat memberikan pengarahan dan pembekalan kepada mahasiswa semuanya supaya apa yang kita harapkan dari kegiatan ini dapat memberikan hasil yang terbaik. Untuk itu kami persilahkan ke Ibu Sinta. Masih di mute, Bu.
Ya, terima kasih kepada Pak Fauzan dan rekan-rekan mahasiswa, selamat sekali ya. Luar biasa, dari 47 hanya 9 yang berhasil dipilih, artinya teman-teman adalah punya sesuatu yang menonjol sehingga menjadi pilihan begitu. Saya sedikit menginformasikan di WA Group dari pimpinan LL Dikti 4. Jadi di LL Dikti 4 itu yang berhasil mendapatkan program ini itu tidak banyak ya, tidak lebih dari 10% juga. Jadi istilahnya di LL Dikti 4 itu ada sekitar 478 perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten, tetapi yang mendapatkan kurang dari 10%. Nah, rata-rata itu kisarannya adalah 3 sampai 9. Ini kita bicara yang rata-rata. Jadi sebenarnya UPJ sudah mendapatkan angka yang cukup baik. Yang agak pengecualian itu memang Telkom misalnya, karena mereka punya hubungan juga dan punya BUMN-nya begitu. Tapi pada umumnya yang lainnya rata-rata adalah 3 mahasiswa sampai 9 mahasiswa. Jadi selamat. Pertama saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, tetapi juga kepada Bapak dan Ibu Kaprodi dari yang berpartisipasi ya. Jadi ada manajemen, kemudian ada DKV, ada informatika, dan ada teknik sipil. Jadi kalau dari prodi pun kita baru 40% ya prodi yang berhasil untuk mendapatkan magang bersertifikat, dan bahkan ini magang yang mendapatkan uang saku dan lain sebagainya. Nah, pesan yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan, jadi sebenarnya konsorsium ini, di mana konsorsium konsorsium Human Resource Indonesia ya istilahnya, ini mereka adalah HRD BUMN yang tujuan utamanya itu adalah membuat database. Jadi nanti seluruh saluran itu kan datang ke konsorsium ini atau ke forum ini. Nah, kemudian database dari rekan-rekan itu ternyata dievaluasi ya. Rekan-rekan dan batch yang tahun lalu itu sudah dievaluasi. Jadi batch kita sekarang juga akan dievaluasi dan akan bergulir panjang. Nah, prospeknya apa? Prospeknya adalah kesempatan dari siapapun yang magang dan baik pada saat magang 6 bulan itu untuk istilahnya masuk atau bekerja di BUMN. Mungkin saat ini magangnya di BUMN-A yang tidak disukai, mungkin ya tidak disukai oleh rekan-rekan. Tapi karena prestasinya baik, kinerja di konsorsium ini yang kemudian diakses oleh seluruh BUMN. Nah, artinya apa? Artinya nanti track record-nya rekan-rekan itu akan bisa istilahnya di-share ke seluruh BUMN. Sehingga rekan-rekan dengan sertifikat yang ada dan ternyata database yang tersentralisasi kemudian dibagi ke seluruh BUMN, maka teman-teman punya peluang kalau kinerja teman-teman baik. Sehingga poin yang saya ingin highlight adalah dalam perjalanan karir kita, siapapun itu, apakah itu karir artinya kita jadi mahasiswa, karir kita magang misalnya, maka ada 4 hal yang harus sangat diperhatikan. Pertama adalah knowledge, pengetahuan kita, jadi kita harus update terus pengetahuan kita begitu, karena nanti kita diuji di situ ya. Skill kita, keterampilan kita, attitude kita, dan habit kita. Jadi saya menuliskannya sebagai 4 poin ini, di mana nanti sebenarnya rekan-rekan itu 4 poin inilah yang dievaluasi di dalam rekan-rekan melakukan kegiatan magang.
saya menyoroti kalau knowledge dan skill itu mudah-mudahan sudah sedikit dimiliki oleh teman-teman. Tapi jangan dilupakan attitude atau sikap dan habit itu menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan di dalam kegiatan magang. Sebagai contoh, habit itu adalah apa? Habit on time, misalnya begitu ya. Jadi ketika teman-teman bekerja, kemudian ternyata kok suka telatan, hadir di rapat juga terlambat, misalnya dan sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi penilaian. Dan pada umumnya penilaian yang dampaknya besar itu bukan penilaian pada aspek knowledge dan skill, tetapi pada aspek attitude dan habit. Nah, ini yang mohon menjadi perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri pesan saya dengan satu kata kunci bahwa pohon itu dikenal dari buahnya. Jadi kalau kita adalah pohon yang menghasilkan buah-buah, dan buah-buah kita itu bisa buah yang asam, bisa buah yang manis, bisa buah yang berkualitas, bisa buah yang sangat tidak berkualitas. Semuanya akan menentukan kualitas kita sebagai pohon. Nah, kalau kita mau dikenal dan dikenang oleh BUMN atau apapun di mana kita berada, maka hasilkanlah buah-buah yang berkualitas melalui pekerjaan teman-teman, melalui sikap teman-teman, kebiasaan yang baik, keteladanan. Mudah-mudahan teman-teman akan sukses mempersiapkan karir masa depan kalian. Karir itu dimulai hari ini, bukan nanti setelah lulus. Nah, kira-kira mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian Pak Fauzan, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Bu Sinta atas wejangannya bagi ini buat teman-teman mahasiswa semua. Mungkin akan ada tambahan dari Pak Agus, barangkali. Ya, dikit aja Pak Fauzan. Baik. Tidak ada kata lain kecuali provisiat buat teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Kalian sudah berhasil menembus satu kesempatan untuk berkompetisi, kalian diterima di BUMN, suatu program yang cukup bergengsi. Pesan saya adalah bahwa UPJ sudah masuk ke 100 besar PT terbaik di Indonesia, maka nanti kalau kalian bertemu dengan rekan-rekan dari PT lain, pesan saya jangan minder, jangan berkecil hati, kalian setara sama kualitasnya dengan teman-teman kalian yang nanti mungkin akan dijumpai juga di perusahaan tempat magang kalian. Sekali lagi provisiat dan selalu membawa nama baik UPJ. Terima kasih Pak Fauzan. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Edi, barangkali. Sedikit aja, selamat juga. Perlu kasih selamat kan pasti ya. Selamat rekan mahasiswa, perjuangan panjang, buahkan hasil. Jadi kerja keras nggak akan mengkhianati hasil lah kalau saya bilang sih. Di mana kita kerja keras pasti akan berbuah di ujung, dan ini salah satu buah yang manis sekali ya di masa susah seperti ini, dapat kesempatan magang BUMN yang sangat keras persaingannya. Ini step awal, jangan sia-siakan. Saya selalu cerita kalau mahasiswa baru itu kura-kura sama kelinci ya, lomba itu udah pernah dengar rasanya. Kesempatan itu datang itu nggak 2 kali. Kalau kita mengacu ke cerita kura-kura sama kelinci itu, kalau ditanding ulang itu pasti kalah tuh kura-kura. Karena si kelinci udah tahu kesalahannya seperti apa. Jadi kesempatan bagus nggak datang 2 kali. Ini kesempatan bagus. Jadi ambil, perjuangkan mati-matian, jangan hitungan. Tadi Bu Sita sudah sampaikan tentang karakter, tentang sikap ya. Kerja jangan hitungan, jangan telatan, proaktif, jangan pasif, karena kita bawa nama institusi juga. Pesan Pak Agus penting sekali. UPJ masuk top 2% ya, dari seluruh kampus yang ada di Indonesia. 2% itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang gampang. Jadi kalian harus berbangga masuk dalam top 2%. Jangan minder, kita setara dengan mereka gitu. Jadi itu aja pesan saya. Selamat untuk pencapaiannya, selamat bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Dari mahasiswa ada yang mau disampaikan barangkali? Siapa? Aryo? Yang udah mau mulai tempur besok Senin?
Oke. Selamat siang seluruh jajaran dosen baik pimpinan. Sebelumnya perkenalkan saya Aryo dari Program Studi Teknik Sipil. Di sini mungkin saya akan mewakili teman-teman semua nih yang terima dalam program PMMB ini. Pertama-tama kami selaku mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada universitas dan juga program studi kita masing-masing yang telah mensupport kita untuk mendapatkan program ini. Kami berharap dengan adanya program ini kami dapat berkembang lebih baik. Kemudian kami juga bisa dapat berkontribusi dalam sebuah pekerjaan nantinya, dan juga bisa kita tangkap semua nih ilmu-ilmu yang nantinya kita dapatkan di lingkup pekerjaan nantinya. Mungkin seperti itu. Sekian. Bapak Wizan. Ya, terima kasih Mario. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu Kaprodi ada yang mau disampaikan? Pak Desi, Pak Toto? Bu Rilis tadi ada? Oh ya. Ya, saya sih pasti selamat juga untuk mahasiswa. Ini kesempatan yang luar biasa untuk bisa gabung dengan BUMN. Walaupun mungkin mungkin ada juga ya yang kaget dengan sepertinya kok terkejut tiba-tiba sudah dapat info sudah lolos gitu kan, dan mungkin ada yang bayangkan apakah nanti tempatnya seperti apa, tantangannya, targetnya akan seperti apa gitu. Kalau buat saya sih dengan ada di BUMN ini kesempatan untuk benar-benar bisa membangun masa depan juga, dan ini juga sebenarnya buka jalan juga untuk adik-adik di angkatan bawahnya sih, untuk program berikutnya sih. Jadi harapannya nanti juga ada sharing session lah dari yang lolos di periode ini, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang prosesnya kemarin cepat sekali Pak. Jadi info detail pendaftarannya juga kami dapat udah mepet-mepet, nggak ada 3 hari langsung kami umumkan. Udah langsung memang banyak sekali minatnya dari internal kita. Kemudian ketika kita submit ke FHCI itu juga seleksi mereka juga sangat cepat. Prosesnya 1 minggu itu akhirnya sudah diumumkan Senin kemarin. Diumumkan hari Selasa kemarin diumumkan, bahkan Aryo sudah harus mulai besok Senin, Pak. Jadi memang prosesnya semuanya cukup cepat. Pak Toto, barangkali ada yang mau disampaikan? Baik, Pak Fauzan, terima kasih. Saya mengucapkan provisian pada Sarah Triana dan mahasiswa yang lain yang berhasil untuk mencapai kesempatan magang di BUMN. Ini bukan sesuatu yang kecil, ini sesuatu yang menurut saya luar biasa, karena bukan hanya prosesnya yang rumit, tetapi seleksi yang dilakukan itu luar biasa ketat, karena dari bersekian ratus mahasiswa hanya sedikit yang bisa sampai pada diterima gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak pimpinan pesan yang sangat luar biasa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa teman-teman mahasiswa mendapat jalan yang sangat bagus untuk memulai sebuah perjalanan menuju keberhasilan. Maka tidak ada kata yang lain daripada kita mesti harus menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Seluruh daya upaya, baik itu pengetahuan yang sudah teman-teman miliki, sikap kepribadian moral yang sudah teman-teman peroleh di UPJ, itu mesti harus ditunjukkan di dalam setiap perilaku dan juga perkataan ketika menjalankan magang di tempat kerja BUMN. Karena itu yang akan menentukan Anda kalian semua di kemudian hari mungkin mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat dan selamat menjalankan magang. Semoga semua itu memberikan perkembangan
baik dari sisi pengetahuan, keahlian, dan juga kepribadian teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih Pak Fauzan. Terima kasih Pak Toto. Bu Riris, ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Taufik dan juga Aryo atas pencapaiannya dalam program mahasiswa berprestasi magang BUMN di periode pertama, dan mahasiswa-mahasiswa lain saya ucapkan sekali lagi provisiat, dan itu merupakan bukan hal mudah seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan dan juga para kepala prodi seperti Pak Toto, Pak Desi. Itu bukan hal yang mudah dan itu sebuah kebanggaan tersendiri. Pesan saya jangan minder karena kalian merupakan salah satu yang terbaik, dan bukan semata-mata misalkan kalian merasa kalian dari PTS, bukan. Mereka melihat dari kemampuan dasar yang dimiliki oleh kalian. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sukses untuk kalian semua, serta bawalah nama teknik sipil yang jauh dan selalu membanggakan khususnya prodi teknik sipil. Terima kasih. Terima kasih Bu Riris. Oke, yang terakhir mungkin Bu Saf yang mahasiswanya paling banyak nih. Ya, terima kasih Pak Fauzan, rekan-rekan semuanya dari 5 program studi. Selamat atas pencapaian Anda, selamat atas terpilihnya Anda mendapatkan kesempatan ya. Ini kesempatan yang paling baik karena bagaimanapun setelah Anda nanti menyelesaikan studi dari UPJ, tentunya Anda akan berkiprah di dunia industri, dan di sini Anda sudah mengawali dari awal prakerjanya Anda di dunia industri. Mungkin Anda tidak terlalu banyak dibekali oleh prodi tentang hard skill, tentunya di industri juga kebutuhannya yang terlalu dinamika, yang terlalu tinggi. Mungkin pesan dari saya sedikit saja, perlu untuk Anda memiliki jiwa adaptasi yang cepat ya teman-teman. Teman-teman perlu mengikuti apa yang ditetapkan oleh industri masing-masing. Attitude itu penting, disiplin itu penting. Bangun jejaring Anda dari sekarang. Bisa jadi kalau performansi Anda ketika Anda melaksanakan kegiatan saat ini baik, mungkin Anda akan dilirik untuk bisa menjadi bagian dari mereka sebenarnya nanti, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Jadi selamat melaksanakan aktivitas Anda di luar kampus, apalagi ini aktivitas yang sangat baik, kesempatan yang sangat baik, Anda langsung punya pengalaman di dunia industri, pelajari dengan baik apa semua yang diberikan oleh mentor Anda di lapangan, sopan santun itu penting. Yang paling penting lagi adalah selalu belajar untuk bisa keluar dari zona nyaman, teman-teman. Mungkin kalau di dalam kampus, teman-teman mungkin masih disayang sama Bapak Ibu dosen, kesalahan teman-teman masih dimaafkan, tapi jangan sampai nanti ketika di industri, teman-teman lupa meninggalkan pakaian itu. Jadi mungkin sekali lagi, terima kasih. Selamat Anda berkarya di dunia industri, ini dunia industri yang sebenarnya. Selamat belajar lebih baik dan lebih banyak. Dan tolong perhatikan attitude Anda, dan kita semua titip UPJ di tangan Anda. Sekian Pak Fauzan. Baik, terima kasih Bu Safitri. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ada 2 hal penting seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan tadi. Yang pertama, tolong bersikap bekerja dengan baik, menjaga nama baik UPJ selama Anda bekerja di BUMN nanti. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan benar kesempatan ini untuk menambah wawasan, menambah ilmu, memperkaya kemampuan, dan juga memperkuat jaringan Anda semua. Dengan demikian, acara pagi ini sudah selesai, namun sebelumnya kita akan mengambil dokumentasinya dulu. Mbak Eka atau Mbak Gita yang mau ambil dokumentasi? Bapak, kebetulan saya pakai HP, jadi Oke, Mbak Eka ya? Iya. Bisa dikomando. Boleh, di sini hanya ada 1 slide, jadi kita langsung senyum ke kamera.
1, 2. Boleh pakai jempolnya juga, Bapak Ibu. Oke, 1, 2. Pak Desi belum siap, Pak Desi? Ya. Jempol tuh. Jempol. Nggak punya jempol, Pak Desi. Oke. 1, 2. Siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat ya. Ya, Pak Fauzan. Selamat. Selamat Aryo. Bapak Ibu. Taufik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Selamat semuanya. Ya.